melanjutkan sesi yang ketiga. Pada sesi yang ketiga ini seperti tadi masih ada dua orang penyaji. Kemudian kami panggil dulu moderator pada saat ini akan mendampingi penyaji adalah Bapak Dr. Andes Husni Hamim MAG. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini pada kesempatan ini kita memasuki sesi yang ketiga, yang kontestannya tetap 2 orang. Selanjutnya saudara-saudara kita semoga tetap tercurah penjelasan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang terhormat Bapak Dewan Juri, para kontestan dan juga Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi untuk mengawali rangkaian seminar kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ingatkan kepada kontestan dan juga Bapak Dewan Juri sesuai dengan ketentuan seminar ini adalah bahwa waktu kita kesempatan selama 60 menit. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu siapa? Mohon maaf ya, kita bacakan dulu kurikulum kita. Untuk peserta pertama atau mungkin peserta pertama, Ibu siapa dulu ini? Ibu Ida. Ibu Ida Sayyidah SPD. Beliau adalah atau jabatannya guru madya dari atau tempat tugas MTSN Kota Bandung. Pendidikan terakhir adalah S1. Yang akan dipaparkan dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan multimedia. Oh, Ibu Isa. Oh ya, maaf, gak bikin bawahnya. Yaitu dengan judul meningkatkan profesionalisme guru melalui implementasi studi berbasis sekolah di MS Kota Bandung. Sekaligus saya bacakan untuk yang kedua, Ibu Is ya. Ibu Is Suryati MAG. Pangkat golongan guru dewasa. Saya kira untuk tertulis jabatan saja ya. Guru PAIS MPN 1 Ciparai. Pendidikan terakhir adalah S2. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja atau kami serahkan kepada penyaji pertama, kepada Ibu Ida. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Juri dan para peserta seminar KTI, hari ini saya akan menyajikan sebuah KTI kami berkelompok. Kebetulan kami ada bertiga di depan, yang 2 di sana, saya ke bagian ke depan. Di mana saya menjaga sebuah materi dan meningkatkan profesionalisme guru melalui implementasi lesson study berbasis sekolah atau madrasah di MTSN 1 Kota Bandung. Kami beranjak dari pengertian lesson study dulu adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu dalam rangka membangun komunitas belajar. Lesson study merupakan suatu bentuk pengembangan kompetensi dan keprofesionalan guru secara berkelanjutan atau continuous professional development. Lesson study adalah suatu model metode yang dikembangkan di Jepang yang dalam bahasa Jepang disebut Jugyo Kenkyu. Istilah lesson study sendiri diberikan operasiga. Lesson study merupakan suatu proses dalam mengembangkan profesionalitas guru-guru di Jepang dengan jalan menyelidiki atau praktik mengajar mereka agar menjadi lebih efektif. Lesson study dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan profesional berbasis sekolah yang dikenal dengan Konai Kensu dan diselenggarakan menurut kelompok mata pelajaran. Kenapa MTN 1 mengambil tema tentang lesson study meningkatkan proses profesionalisme guru? Jadi latar belakang masalah yang terjadi adalah informasi proses pembelajaran di sekolah tidak sampai pada instansi terkait dan orang tua. Kemudian siswa cenderung kurang percaya diri sehingga mereka menjadi kurang bergairah menjadi peserta aktif dalam proses belajar. Pembelajaran berfokus pada teacher center, siswa hanya mendengarkan.
Guru beranggapan tugasnya hanya mentransfer pengetahuan yang dimiliki dengan target tersampaikannya topik-topik yang tertulis dalam dokumen kurikulum. Pelajaran yang disajikan guru kurang menenangkan siswa untuk berpikir, itu latar belakangi KTI kami. Pemecahan masalahnya, untuk mengatasi hal tersebut, guru perlu melakukan lesson study berbasis sekolah, sehingga guru dapat melakukan review terhadap kinerjanya yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan melaksanakan lesson study berbasis sekolah, wawasan guru akan berkembang dan termotivasi untuk selalu berinovasi yang selanjutnya akan menjadi guru yang profesional. Mengapa LBL SBS diimplementasikan di MTN 1 Kota Bandung? Pertama, lesson study berbasis sekolah merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru dan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, lesson study berbasis sekolah yang didesain dengan baik akan menjadikan guru yang profesional dan inovatif. Dalam LSBS kita mempunyai 3 tahapan, yaitu perencanaan atau plan, pelaksanaan, dan refleksi atau C. Selanjutnya, tahapan lesson study adalah plan, merencanakan, kemudian melaksanakan, dan C, merefleksi untuk selanjutnya. Makanya disebut lesson study sebagai suatu model pembinaan peserta didik, profesi pendidik yang berkelanjutan. Jadi ketika sudah plan direncanakan, direncanakan, kemudian merefleksi, masih ada lagi perbaikan, kita planning lagi sampai seterusnya sampai target tercapai, dan ada interaktif dengan siswa. Perencanaan, di sini perencanaan jadi secara bersama-sama kami merencanakan antara model DMP masing-masing guru membuat dan mendiskusikan RPP, materi pembelajaran, alat peraga, model pembelajaran dan sebagainya. Kemudian ketika perencanaan kami menentukan guru model yang akan tampil dalam open lesson. Kemudian kami menyusun lembar observasi. Setelah kami menyusun lembar observasi, kami menyediakan undangan untuk pelaksanaan open lesson, di mana kami menyediakan undangan itu dengan instansi terkait bahwa akan dilaksanakan open lesson di MTSN 1. Pelaksanaan, ketika pelaksanaan berlangsung, yaitu dilaksanakan ketika KBM berlangsung. Jadi pelaksanaan open lesson itu dilaksanakan ketika KBM berlangsung, dan para observernya adalah guru-guru yang tidak ada jam mengajar pada saat open lesson. Sebelum open lesson dilaksanakan briefing dahulu, di mana guru model menjelaskan secara ringkas isi dari RPP yang akan dipakai untuk open lesson. Materi pelajaran, model pembelajaran atau peraga apakah itu sudah cocok dengan karakter lingkungan siswa kita. Kemudian setiap observer diberi ringkasan skenario pembelajaran, denah tempat duduk murid dengan nama muridnya untuk memudahkan melakukan penelitian. Refleksi itu dilaksanakan setelah KBM selesai. Jadi kami melaksanakan refleksi setelah selesai KBM berlangsung, jadi dilaksanakan jam 1 sampai jam 2 1 jam. Jadi ketika open lesson berlangsung kami tidak langsung refleksi, tapi refleksinya setelah KBM berlangsung pada sore hari jam 1. Hasil pengamatan yang dikemukakan observer termasuk masukan dari narasumber dapat dijadikan bahan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Titik tekan pengamatan ketika refleksi adalah kegiatan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ini masih sama, mungkin menyampaikan komentar tentang pembelajaran yang telah berlangsung, kesan guru model terhadap tentang strategi pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian tanggapan observer yang difokuskan pada pembelajaran siswa, juga tanggapan balik dari guru model, dan kesimpulan dan saran untuk perbaikan pada open lesson berikutnya. Ini adalah foto ketika kami merencanakan membuat sebuah FVP, media pembelajaran, model pembelajaran. Ini yang kami lakukan ini dengan MGMP rukun pelajaran termasuk rukun agama. Pelaksanaan ini adalah ketika guru memberi penjelasan kepada siswa. Ini adalah briefing kami sebelum open lesson. Kami melaksanakan briefing dulu sebelum melaksanakan open lesson. Ini adalah refleksi yang kami laksanakan setelah selesai KBM.
jadwal LSBS terlampir di handout, bisa dilihat oleh Bapak Ibu peserta seminar bahwa kami melaksanakan LSBS itu 3 bulan, dari bulan Januari sampai bulan April. Maret mungkin ya Pak, ini dengan melibatkan seluruh mata pelajaran termasuk mata pelajaran agama kami libatkan. Jadi mungkin dalam 1 minggu kami mulanya plan dulu untuk minggu pertama, plan 1, plan 2 untuk bulan Januari. Bulan Februari kami langsung open lesson semua mata pelajaran. Jadi workshopnya dilaksanakan tanggal 7 Januari. Selanjutnya, dari manfaat lesson study adalah mengurangi keterasingan guru dari komunitasnya, karena ketika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran dalam LSBS itu kita menemukan sebuah perencanaan secara kolaboratif dan berkelanjutan, dan di sini tidak ada rasa keterasingan guru mungkin karena kita sama-sama menemukan sebuah model pembelajaran, sebuah metode, sebuah materi yang akan kita sampaikan di open lesson nanti. Tentunya mungkin tidak terlepas dari latar belakang siswa kita, mungkin media yang dipilih harus cocok dengan siswa kita. Membantu guru untuk mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya. Jadi kita mungkin saling sharing kalau dalam LSBS itu. Memperdalam pemahaman guru tentang materi pelajaran, cakupan dan urutan materi dalam kurikulum. Membantu guru memfokuskan bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa. Yang kelima, menciptakan terjadinya pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa, serta meningkatkan kolaborasi pada sesama guru. Mungkin dampak positif adanya LSBS di sekolah kami adalah adanya peningkatan manajemen sekolah, peningkatan mutu guru dan mutu pembelajaran, serta peningkatan fasilitas pembelajaran. Jadi yang kami rasakan Pak ketika kami melaksanakan LSBS di sekolah kami, jadi sekolah kami begitu memperhatikan segala yang kami butuhkan sampai sekarang. Itu yang kami rasakan, dan mungkin guru-guru setelah adanya LSBS menjadi terpicu, termotivasi untuk selalu ingin maju, karena ketika kita akan open lesson itu kita merencanakannya secara bersama-sama dan merefleksinya juga secara bersama-sama. Mungkin kesimpulan yang bisa kami sampaikan, jadi kegiatan lesson study berbasis sekolah di MPSN 1 dilakukan di MPSN 1 Kota Bandung untuk memperbaiki kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dalam lesson study berbasis sekolah, seorang guru harus memiliki komitmen yang tinggi, terbuka, selalu berupaya untuk memperbaiki diri sendiri secara kontinu dan mampu bekerja kolaboratif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan lesson study berbasis sekolah. Mungkin ini foto-foto yang kami ambil Pak ketika kami mengimplementasikan LSBS. Ini adalah foto ketika kami akan open lesson, di mana kami mengundang seluruh KKM MTS swasta sekota Bandung, di mana kami di sini membuat sebuah RPP tim teaching Pak. Jadi kami mengkolaborasikan antara pelajaran PLH dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini adalah Bapak Kepala Sekolah kami, dan itu adalah dari BPLH ya. Iya, dari KKM 2, itu Kepala Sekolah KKM 2. Nah, ini adalah ketika proses kami melaksanakan pembelajaran open lesson, di mana para observer meneliti pembelajaran kami. Ini adalah media yang kami gunakan ketika kami mengadakan open lesson. Nah, ini adalah aktivitas siswa di luar ketika siswa akan membuat sebuah dari bubur itu ya, bubur kertas itu ya, daur ulang, kertas daur ulang untuk langsung dipraktikkan oleh siswa. Nah, ini refleksi yang kami lakukan. Jadi kami melibatkan seluruh mata pelajaran di MPSN 1 untuk seluruhnya melaksanakan open lesson, mulai dari pelajaran agama plus pelajaran umum. Dan kami ulang kembali, refleksi yang kami laksanakan adalah setelah selesai KBM. Dan mungkin MPSN 1 adalah kenapa saya melaksanakan
melaksanakan LSBS karena MTSN 1 itu adalah pernah menjadi school center untuk license study sekota Bandung, di mana tempatnya di sekolah kami, dan sebagai imbasnya kami melaksanakan LSBS di sekolah masing-masing. Dan inilah mungkin dampak yang terjadi di sekolah kami, guru-guru menjadi termotivasi akhirnya. Itu yang bisa saya sampaikan dari KPI saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ibu Suryatini mencoba untuk memaparkan sebuah penelitian yang berbentuk PTK karena saya seorang guru dan saya bertugas di SMP Negeri 1 Cikarang, Kabupaten Bandung. Jadi saya mengajarnya di sekolah umum. Baik Bapak Ibu, PTK ini saya beri judul berdasarkan latar belakang yang saya temui. Saya mengambil judulnya adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui apa? Melalui penggunaan multimedia, dan khususkan dalam hal ini pada materi sejarah Islam, tarikh, gitu ya. Materinya yang diambil itu adalah materi terakhir di kelas 9. Baik. Semua ini berawal bahwa dari keyakinan bahwa proses belajar mengajar itu tidak akan terjadi apabila tidak ada interaksi antara guru dengan siswa, gitu. Itu keyakinan pertama. Kemudian ternyata ketika ada transfer dari guru kepada siswa itu tidak mungkin langsung begitu saja terjadi, perlu didukung oleh sebuah alat yang salah satunya adalah media, gitu. Kemudian kaitannya dengan di sekolah saya mengajar sudah sekian tahun. Kemudian dari tahun ke tahun selalu jadi masalah, bahkan mungkin jadi pembicaraan para guru agama khususnya. Satu, karena materi PAI itu diajarkannya cuma 2 jam. Perlu diawal dulu bahwa saya masih menggunakan kurikulum KTSP, belum kurikulum 2013. 2 jam pelajaran. Kemudian materi tarikh itu selalu diberikan di akhir. Sementara ketika di akhir itu sudah balap-balapan dengan yang namanya TO lah, dengan namanya ujian praktek lah, gitu. Kadang-kadang kalau kita kurang memberikan kontribusi positif terhadap sekolah, kadang-kadang mata pelajaran PAI tidak begitu penting, sehingga ya udahlah PAI mah lewat saja, gitu. Nah sehingga begitupun dengan itu secara lembaga, secara dan siswa sendiri ternyata dikasih pelajaran sejarah itu kurang responsif karena menurut mereka itu berbicara masa lalu, gitu. Mereka tidak begitu suka, keteladanan mereka lebih suka dengan tokoh-tokoh zaman sekarang daripada masa lalu, gitu. Sehingga dengan demikian mereka kadang belajarnya ribut, kemudian juga ya jelaslah tidak memperhatikan materi karena boring, ngantuk, dan itu menjadi rahasia semua orang untuk guru PAI di sekolah umum. Kemudian ya ujung-ujungnya ketika kita kasih tugas ya peroraan ngerjakeun, gitu. Jadi mereka juga hare-hare, gitu ya. Baik, karena itu terjadi, kemudian otomatis hasil belajarnya pun kurang memuaskan. Setiap dilakukan tes dari tahun ke tahun atau bahkan kelas itu sendiri, itu nilainya selalu di bawah dan banyak yang di bawah. Itu rata-ratanya, maksudnya ada siswa yang nilainya sampai 90 ada, gitu. Cuman banyak yang di bawah juga, gitu. Hal tersebut membuat saya berpikir kira-kira apa ya penyebabnya. Penyebabnya ternyata setelah wawancara PDKT dengan anak-anak, jawabannya ibu sih ngajarnya terlalu cepat, gitu. Oh iya, karena saya memang terburu-buru tadi waktu mau TO lah, mau apa, gitu. Kemudian mungkin gaya ngajarnya saya ngajar sejarah seperti itu, gitu. Kemudian juga metode metode yang saya sampaikan pun kurang begitu disenangi mungkin, gitu. Kemudian bahkan media yang digunakan pun kurang menarik, gitu. Sehingga dari permasalahan tersebut saya berpikir lagi senang apa nih anak-anak. Seperti tadi dibilang sama Bapak itu, sama Bapak Ketua atau Kepala dari BDK ini, bahwa kita lebih suka dengan yang namanya teknologi. Nah, maka anak-anak kita bawa ke teknologi. Saya mencoba, kebetulan di PAI itu ada multimedia pembelajaran berbasis ICT. Saya menggunakan metode ini, media ini, belum ke metode ya Bu, masih ke media ini. Kemudian materi yang diambilnya adalah sejarah tradisi Islam di Nusantara. Itu yang diambilnya. Nah, sehingga rumusan masalahnya saya bikin 3. 1, bagaimana perencanaannya, 2, bagaimana pelaksanaannya, dan 3, bagaimana hasilnya, gitu. Setelah dari rumusan tersebut, otomatis saya punya angan-angan, punya harapan. Harapannya adalah
mudah-mudahan dengan penggunaan multimedia ada perubahan gitu. Itu harapannya dari PTSasnya. Beranjak dari rumusan tadi, maka tujuannya ya jelas untuk mencapai mencapai rumusan tadi, tapi sebelumnya ada tujuan secara akademis, kemudian tujuan secara khususnya atau secara terapannya untuk mengetahui bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana hasil belajar siswa setelah digunakan multimedia dalam pembelajaran PAI. Multimedianya ada, itu yang tadi saya kasih ke Bapak. Maaf Bapak, kemarin saya printnya salah, itu semester 1, maksudnya semester 2 gitu. Maaf. Manfaatnya secara akademis bisa lihat, kemudian terapan ya jelas tujuannya mudah-mudahan dengan penggunaan multimedia seperti tadi hipotesis bisa meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi tarikh gitu. Nah, kemudian apa sih multimedia itu? Kita tahu bahwa media itu alat. Kalau multimedia itu apa? Multimedia itu yang saya paham menurut Jamar Usman, multimedia itu gabungan dari berbagai, ada teks, ada audio, ada filmnya juga, gitu kan? Itu digabung-gabung sehingga menjadi multimedia. Jadi bisa disebut multimedia terbagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, yang dimaksud oleh saya adalah yang aktif, yang kita bisa mengaturnya. Beda dengan nonton film, lihat aja gitu. Kalau ini kita yang ngaturnya. Nanti pada waktu bisa dilihat multimedianya. Kemudian ini pengertiannya secara umum. Cuman ini saya memblognya. Tujuan multimedia di sini adalah untuk menyalurkan pesan. Dan di sini di blog juga merangsang. Kenapa saya memblog dua hal ini? Karena tadi tujuannya adalah menyalurkan pesan dari guru ke siswa, dan merangsang supaya siswa lebih perhatian kepada guru, kepada materi gitu. Karena kaitannya nanti dengan materi dengan teori belajar ya. Manfaatnya banyak, mungkin Bapak Ibu lebih paham, lebih menarik, jelas karena di dalamnya ada film, ada musik, ada teks, ada gambar yang kita taburkan. Kemudian efisiensi, kita lebih nyantai, tidak begitu capek. Kemudian kualitas, insya Allah, ini menurut teori, ini bisa meningkat, saya akan buktikan nanti melalui PTK ini. Kemudian bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Kadang-kadang saya menyuruh anak-anak, maaf ketika belajar, karena di sekolah ada hotspot, ketika diskusi anak diperbolehkan membuka gadget. Anak diperbolehkan untuk membuka internet, materi-materi yang didiskusikan. Tapi otomatis dengan bimbingan kita, takutnya salah kaprah gitu ya. Kemudian ini bisa banyak sekali, saya takut terlalu banyak karena saya pikir presentasinya 20 menit tadinya. Ini bisa dipelajari. Kemudian, apa sih prestasi? Prestasi ya secara definisi adalah hasil optimal yang dicapai oleh peserta didik secara sadar setelah ia melakukan serangkaian kegiatan belajar. Indikatornya daya serap, prestasi tinggi, perilakunya juga bisa dicapai oleh siswa, kemudian terjadinya proses pemahaman. Ini masih teori. Ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi. Yang pertama jelas internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah faktor eksternal. Yang salah satu faktor eksternalnya itu adalah alat pembelajaran atau media pembelajaran yang saya soroti, gitu. Bukan ke internalnya. Kemudian sebelumnya itu setelah multimedia prestasi, ada 3 teori atau grand teori yang saya ambil dalam penelitian ini. Grand teori tentang teori belajar. Yang pertama, teori asosiasi yang kita kenal dengan SR, stimulus respon. Kenapa saya ngambil ini? Karena bagi saya, menurut saya, multimedia adalah stimulusnya, sehingga nanti responnya mudah-mudahan lebih baik dari siswa. Gitu. Kemudian yang kedua, teori Gestalt menyatakan bahwa belajar itu terjadi ada pemahaman. Nah, ketika seseorang ingin memahami, itu pengen sesuatu yang lebih mudah. Saya menurut ini adalah mengambil teorinya Edgar Gale atau The Font of Edgar Gale, kerucut pengalamannya Edgar Gale, yang menyatakan semakin banyak melihat, melakukan akan semakin paham dibandingkan hanya membaca atau melihat saja. Teori yang ketiga, teori daya, dan teori daya itu menyatakan bahwa banyak daya yang dimiliki oleh siswa dan itu bisa dipahaminya dengan mengamati, mendengar, menanggapi, menghayal, berpikir, bisa dibantu dengan multimedia. Itu landasannya dari teori. Baik, materinya ini Bu, kalau ada yang bertanya, saya guru SMP, ini materinya di kelas 9.
Standar kompetensinya adalah memahami sejarah tradisi Islam Nusantara, terbagi kepada 2 KD. Yang pertama menceritakan seni budaya lokal, yang kedua memberikan apresiasi. Nah, dari kedua KD ini saya bagi menjadi 2 siklus. KD pertama di siklus pertama, KD kedua di siklus kedua, dengan menggunakan metode yang tetap sama, bukan metode, maksudnya media yang sama, tapi nanti ada perubahan di metode. Ini kayaknya tidak usah dibahas, ini jelas di sekolah saya yang mengajar kelas ini, siswanya 45 orang. Ini jadwal kegiatannya, dilakukan selama 2 tahun, 2 bulan, dan itu tahun kemarin Bu. Tahun kemarin, berarti sekitar 7 bulan yang lalu melakukan ini. Jadi pas tahun kemarin, tahun sekarang kan belum, karena ini di semester 2. Faktor yang diamatinya ada 2, ada faktor guru, faktor siswa. Kalau dari guru, aktivitas guru dan perencanaan dalam pembelajaran. Kalau dari siswa adalah hasil belajar itu sendiri. Jadi tetap mengacu kepada rumusan masalahnya. Kemudian desain penelitiannya, saya menggunakan yang umum-umum saja. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian ketika masih ditemukan sebuah masalah, maka saya kembali lagi kepada perencanaan untuk siklus berikutnya. Gitu. Kemudian sumber datanya, siswanya, kemudian jenis datanya, kuantitatif dan kualitatif, mengambil dasarnya dari tes dan juga dari wawancara dan juga observasi yang semuanya ada di lampiran. Jadi tes tulisnya dilakukan pre dan post test setiap siklus. Kemudian observasi itu dilakukan observasi ketika guru memberikan pembelajaran. Saya dalam penelitian ini adalah dibantu oleh 2 orang observer. Jadi observer 1 dan 2, tapi sangat sederhana sekali, tidak ada pembimbing, tidak ada tim. Kami hanya bertiga, guru agama semua. Tapi yang ditelitinya hanya saya sendiri. Indikator keberhasilannya ini ada 3. Jadi menurut saya sudah berhasil apabila guru sudah bisa merencanakan dengan baik, melaksanakan dengan baik, dan hasilnya berhasil baik juga. Baik, untuk siklus pertama, yang pertama saya mempersiapkan silabus, kemudian menyusun RPP-nya KD 1, kemudian multimedia yang digunakan, saya menggunakan proyektor. Di sekolah saya ada multimedia, cuman karena ada 2 multimedianya, jadi berebutan dengan guru lain. Jadi pada waktu itu saya terpaksa di kelas membawa infokus sendiri, gitu. Bawa infokus, kemudian yang disediakan laptop, kemudian juga yang multimedia pembelajaran yang sudah ada di file saya. Kemudian berikutnya dalam pelaksanaannya, dalam tindakannya, metode yang digunakan adalah tanya jawab. Medianya multimedia, jadi hanya tanya jawab. Kemudian ditanyakan multimedia, kemudian tanya jawab. Setelah itu dikasih LKS yang kita bikin. Kemudian ini langkah-langkahnya. Kemudian hasilnya seperti ini. Rata-ratanya pre-testnya 60, post-testnya 85. Kemudian nilai tertingginya bisa dilihat di depan, ada peningkatan. Kemudian pengamatannya dilakukan oleh 2 observer. Hasilnya adalah 85 untuk perencanaan, kemudian 90% baik untuk penggunaan multimedia. Sehingga di refleksinya ditemukan jawaban bahwa multimedia itu baik digunakan supaya terus dikembangkan. Kemudian, tapi resikonya harus punya dana yang besar. Kemudian juga waktu ngajar mungkin karena buru-buru kurang mengkomunikasikan tujuan, dan yang paling penting adalah penggunaan multimedia sebaiknya digunakan metode yang aktif siswa. Karena apa? Karena semuanya lihat ke multimedia, jadi kesannya ngantuk, kesannya nonton, hanya tidak banyak siswa. Sehingga saya mengambil kesimpulan untuk siklus 2 dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini langkah-langkahnya. Nah, ini yang membedakannya. Jadi metodenya bukan tanya jawab, tapi diskusi start, bagian dari kooperatif learning. Dibagi 6 kelompok, kemudian tetap multimedia dan juga lembar kerja siswa, sehingga hasilnya semakin meningkat, dan pengamatan juga meningkat 95 dengan 95, tadi kan 80 dan 90. Kemudian refleksinya, hasil dari seluruh rangkaian itu adalah
bahwa ternyata multimedia bisa meningkatkan nilai hasil belajar siswa. Ini bahwa jelas peranan multimedia diketemukan dalam PTK ini, kemudian sesuai dengan teori yang tadi saya sampaikan, yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian juga ternyata paduan antara multimedia dengan model yang item itu sesuatu yang cocok, tergantung kemampuan guru dalam menggunakannya, dan STAR salah satu yang saya pilih. Kemudian baik, ini lewat saja. Dan hasil penelitiannya adalah ini hasilnya. Ini perencanaan. Kemudian ini pelaksanaan. Jadi observer menyatakan baik sehingga 95%. Kemudian ini hasil belajar siswanya. Rata-rata prasiklus atau post-test pertama itu rata-rata 60, naik menjadi 80, naik menjadi 90. Nilai tertingginya juga naik, dan yang paling kentara adalah di ketuntasan klasikal. Gitu ya, di ketuntasan klasikal sangat kelihatan sekali. Sehingga mengacu kepada judul saya, kesimpulannya penggunaan multimedia dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada materi sejarah tradisi Islam di Nusantara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya buka untuk Bapak Ibu sekalian menyampaikan pertanyaan atau respon dan sebagainya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Kusmayanti dari Pangandaran. Pada penyaji yang pertama, saya hanya ingin menyoroti tentang karya tulis ilmiah yang sudah dibuat. Apakah ini sebuah hasil penelitian? Karena saya tidak melihat di sini ada sebuah metode penelitian, sebuah tolak ukur penelitian, di sini tidak ada. Kalau melihat kepada judul meningkatkan profesionalisme guru melalui implementasi lesson study, berarti lesson study itu kan dianggap sebagai sebuah metode. Dan untuk meningkatkan profesionalisme guru ini bisa menjadi sebuah PTS atau bisa juga dengan metode eksperimen. Tapi di sini tidak muncul. Dan untuk meningkatkan profesionalisme guru, tolak ukurnya kita bisa pakai APKG 1 atau APKG 2 dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Tapi di sini juga tidak ada. Yang ada di sini malah muncul dampak dan lain sebagainya yang saya tahu itu kalau saya ngedownload juga hasilnya sama seperti itu. Jadi isi dari penelitian ini saya kira tidak ada. Itu yang untuk penyaji yang pertama. Dan untuk penyaji yang kedua hampir sama. Di faktor yang diteliti di sana Ibu juga memunculkan faktor yang diteliti itu ada guru ya Bu ya. Untuk penyaji yang kedua ada faktor yang diteliti itu dari guru. Sama yang merencanakan pembelajaran sama pelaksanaan pembelajaran katanya di sana diamati, tapi hasil pengamatannya tidak dimunculkan juga sama Ibu. Dan itu bisa juga pakai APKG 1 atau APKG 2 yang biasa dilakukan untuk penilaian perencanaan pembelajaran sama proses pembelajaran. Mungkin itu saja untuk dua-duanya, jadi satu pertanyaan yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kusuma ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Irna. Metode yang kami pakai di sini ada metode observasi dan kuesioner, di mana observasi ketika open lesson berlangsung, para guru mengobservasi kegiatan pembelajaran yang berlangsung, kemudian direfleksikan. Dan bukan hanya titik tekannya kepada siswa, tetapi kepada masukan-masukan terhadap guru model. Itu adalah metode penelitian yang kami pakai serta kuesioner. Di sini biasanya tidak kami tampilkan ketika kami melihat dengan kelompok kami, ternyata hasilnya bahwa mereka menjadi lebih mengerti apa LSBS itu, dan mereka akhirnya mungkin para gurunya menjadi lebih tertantang ada apa tuh di LSBS itu. Mungkin itu yang jadi kami memakai metode penelitian observasi dan kuesioner Bu. Untuk observasi itu kami melakukan observasi dilaksanakan ketika open lesson berlangsung dan direfleksikan. Dan itu bukan hanya masukan untuk siswa juga untuk guru juga, karena di sana ada kepala sekolah yang mendampingi kami dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan ini
memberi saran dan masukan terhadap kekurangannya dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi mungkin hasil penelitiannya dari hasil kuesioner yang kami bagikan kepada para guru di MTSN 1, umumnya mereka positif terhadap dilaksanakannya lesson study berbasis sekolah di sekolah kami. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Tapi kalau saya melihat kepada Ibu ya Bu, Ibu itu kan ingin meningkatkan profesionalisme guru, bukan ingin memperkenalkan lesson study. Ya, yang saya baca di sini Ibu cuma memperkenalkan lesson study aja kepada guru-guru, profesionalismenya tidak ada di sini, tidak muncul itu. Terus yang kedua tadi masalah apa di sini untuk penelitiannya memakai observasi dan kuesioner. Nah itu kalau menurut saya itu adalah teknik atau metode pengumpulan data. Nah kalau metode penelitian itu ada kuantitatif sama kualitatif. Nah itu kan bisa ada pendekatannya, ada PTS, PTK dan lain sebagainya. Di sini tidak dimunculkan. Kalau saya anjurkan sebaiknya Ibu menggunakan metode eksperimen atau PTS. Jadi sama PTS juga ada siklusnya. Nah untuk profesionalisme gurunya Ibu bisa pakai alat ukur yang sudah ada aja, APKG 1, APKG 2, itu akan lebih memunculkan penelitian itu lebih bagus lagi. Ya, mungkin terima kasih masukan yang sangat berharga bagi kami, Bu. Dan perlu mungkin Ibu juga ketahui kami jadi melaksanakan open lesson itu semua mata pelajaran, Bu. Jadi contohnya mungkin untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kami mau planning dulu, terus melaksanakan baru merefleksi. Kemudian untuk open lesson selanjutnya, dan itu mungkin ada tindak lanjutnya nanti. Iya. Untuk semua mata pelajaran tidak jadi masalah, Bu. Untuk ini ngajar bahasa Indonesia ini apa? Toh APKG 1 sama APKG 2 tetap isinya sama, cuma penjabaran dari indikator-indikatornya itu kan yang sedikit berbeda, tapi aturannya sama. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya mungkin untuknya kualitatif, mungkin Bu yang ini tidak kuantitatif. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, silakan untuk selanjutnya ke pemaparan kedua untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu dari peserta seminar. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Irna yang saya hormati. Mudah-mudahan saya paham dengan pertanyaan Ibu. Ibu tadi bilang bahwa penelitiannya mana, guru mana gitu kan, siswa mana. Saya tadi terburu waktu. Padahal presentasi juga ada, Bu. Ini hasil penelitian dari rencana pembelajaran. Apakah rencana ini sama guru, sama siswa, sama guru kan? Ini hasilnya, Bu. Ini hasil dari mana? Ini hasilnya. 2 observer menyatakan baik pada siklus pertamanya adalah 85%. Kemudian 2 observer setelah digabung itu menyatakan 95% baik untuk perencanaan. Begitupun Ibu bisa lihat di dalam pelaksanaannya tadi rencana RPP yang dimaksud. Makanya saya tadi berburu-buru karena silabus segala macam saya lari, mudah-mudahan bisa paham. Ini dalam pelaksanaan. Itu diambil dari mana? Bukan saya sembarang bikin grafik. Karena di sini ada ininya, ada instrumennya, Bu. Ada instrumennya, ini loh Bu instrumennya. Ini siklus 1. Di PTK ini lebih lengkap gitu. Itu kan saya mencatatkan, makanya saya tadi mencobakan yang sekian banyak dengan berupa grafik gitu. Makanya kalau penting-pentingnya sebenarnya di akhir, cuman grand teorinya di awal gitu, Bu. Begitupun dengan siswa, Bu. Dengan siswa saya sudah menampilkan, oke ini masih guru ya. Ini jadi guru itu dari awal saya bilang perencanaan dan pelaksanaan gitu. Jadi saya sama sekali justru mau menggunakan saya ambil teori-teori dari berbagai buku, dari media internet dan sebagainya, tapi justru saya menerapkannya dalam kehidupan, dalam kewajiban saya sebagai guru. Nah ini yang saya hasilkan, ini perubahan nilai ini. Kenapa saya kasih warna-warni? Karena saya ingin membuktikan ini loh prasiklus yang merah, ini loh hasil siklus 1 yang kuning, ini loh hasil siklus 2 gitu. Mungkin itu yang dimaksud oleh Ibu dari pertanyaan itu. Terima kasih. Pertama ini begini ya, Ibu Ida ya. Ini Ibu Ida itu penelitian tindakan Ibu ya.
bukan PTK. Bukan. Nah, ini Ibu dan Bapak perlu diketahui yang namanya KTI itu menurut Permenpan 16 2009 ya. Itu kan kalau dulu diatur oleh Kemenpan 84 tahun 80 ya, tentang profesi guru. Sekarang sudah muncul Kemenpan nomor 16 tahun 2009 yang berlaku sejak tahun 2013. Ini Januari kemarin. Nah, apa di sana? Di sana disebut yang namanya KTI itu satu penelitian, tidak ada kalimat PTK, tidak. Yang namanya KTI. Dua, pembuatan makalah yang tulis, ya, makalah pembahasan. Tiga, menerjemahkan. 4, membuat buku. 5, membuat media. Wah, banyak. Itu dibahas Kemenpan. Itu aturan yang berlaku sejak Januari 2013. Kalau dulu guru naik pangkat dari golongan pangkat 4B wajib membuat karya pengembangan profesi. Sekarang dari golongan 3B. Karena Kemenpan sudah berubah. Ya. Tuh. Nah, di sana disebut yang namanya KTI itu tidak ada PTK, tapi penelitian. Bagian dari penelitian itu adalah PTK. Jadi tidak mesti PTK saja. Jadi yang tidak ini saya anggap ini bukan PTK. Ya, memang betul bukan ya, sudah ya. Tapi ini melaporkan. Nah, jadi ini karya tulis ilmiah juga. Ya, laporan bagaimana meningkatkan profesional guru melalui lesson study yang berbasis sekolah. Jadi ini termasuk karya tulis ilmiah juga. Walaupun ini bukan hasil penelitian, ya, PTK tadi bukan. Jadi supaya nanti Ibu di halaman 13 ini diperbaiki penelitian tindakannya diperbaiki. Ini sudah bagus Ibu, saya sudah bagus. Kenapa saya sudah bagus begini? Sebab lesson study ini salah satu model. Jadi perlu Ibu Bapak ketahui yang namanya lesson study bukan metode, bukan teknik, bukan strategi mengajar, bukan. Lesson study adalah model pembinaan profesi guru melalui pengkajian proses pembelajaran yang berkesinambungan. Jadi continuous improvement terus-terusan Ibu ya. Bisa terus kan Ibu ya? Terus semua guru kebagian tampil ya Bu ya. Apa itu tidak bagus? Setiap guru tampil di kelas ditonton oleh semua orang, kemudian dilakukan refleksi. Sama seperti PTK, ada plan, ada do, ada see, ada redesign, dilengkapi nanti. Ada 4 tahap ya. Ada plan, do, see, ditambah satu lagi sekarang, redesign. Jadi pelaksanaan sama dengan PTK. Sama, hanya PTK produk barat, lesson study produk dari Jepang. Tahapannya sama. Jadi ada plan, do, see, dan redesign. Plan perencanaan, do, melaksanakan pembelajaran beserta observasi, see, refleksi, redesign, melaksanakan siklus sama. Jadi ini sudah bagus. Saya salut. Jadi di MTS 1 semua guru nanti kebagian tampil di depan, kebagian sharing, ini silaturahmi yang luar biasa. Jadi ini makalah ini tinggal dilengkapi saja. Mau penelitiannya ditindaklanjuti penelitian kualitatif juga boleh. Bisa. Jadi Ibu melaporkan kondisi yang real yang dialami oleh sekolah itu.